Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wafi Aulia Fikri, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Sipil, kelas Teknik Sipil C. Di sini saya ingin memaparkan secara singkat materi pertemuan kedua mata kuliah kepemimpinan. Fakta tentang kepemimpinan. Penelitian yang dilaporkan di Financial Post menyatakan bahwa 2 dari 5 CEO baru gagal dalam 18 bulan pertama mereka bekerja, yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi, pengetahuan, atau pengalaman, melainkan dengan keangkuhan dan ego dan kepemimpinan gaya yang tidak sesuai dengan zaman modern. Gaya kepemimpinan di sana telah menyebabkan budaya di bawah ini: menunda pengembalian keputusan, berkurang motivasi dan produktivitas, menghalangi transparansi, membunuh kemandirian dan inovasi, mengintimidasi rekan kerja, menciptakan kemacetan yang tidak perlu, dan menguras organisasi dari bakatnya. Penelitian tentang kepemimpinan pengembangan atau LD 2015 studi Deloitte mengungkapkan bahwa 40 miliar US dollar dari pengeluaran global tahunan adalah menyia-nyiakan ini, meskipun 86% organisasi mengidentifikasi kepemimpinan sebagai bisnis penting. Gallup 2015 studi yang mensurvei 7.272 orang dewasa Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 50% telah meninggalkan pekerjaan karena masalah manajemen atau kepemimpinan yang buruk. 2015 Growth Study memperkirakan bahwa 13,5 juta US dollar hilang setiap tahun per 1.000 karyawan sebagai akibat dari intervensi L&D yang tidak efektif. 2016 Hazard dari kepemimpinan laporan mengungkapkan bahwa hanya 7% dari perusahaan yang disurvei mempertimbangkan program kepemimpinan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Dan tentang pengalaman pribadi saya dalam mengikuti kepemimpinan dalam sebuah organisasi, saya sendiri sekarang mengikuti 2 organisasi. Yang pertama adalah Himatesib, jabatan sebagai anggota, dan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tingkat Kecamatan Tambun Selatan, jabatan sebagai ketua departemen organisasi. Dan yang akan saya ceritakan tentang pengalaman saya di organisasi IPNU. Saya sudah mengikuti organisasi ini dari bulan Februari 2020, masa saya baru pertama menjadi anggota, dan baru diangkat dan dilantik secara khidmat sebagai ketua departemen organisasi pada bulan Oktober 2021. Kegiatan yang saya ikuti di dalam organisasi tersebut adalah kegiatan sosial masyarakat, seperti bantuan terhadap korban bencana alam, Maulid Nabi, perayaan Hari Islam, menjalankan masa kesetiaan anggota atau mencari anggota atau kader-kader baru supaya dapat mengembangkan organisasi ini menjadi lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Serta tidak lupa selalu mengadakan acara rutinan pada malam Selasa. Rutinan itu sendiri berisi pembacaan tahlil atau khotib yang dilanjut dengan pengisian materi-materi tentang organisasi dan lain-lain. Dan pada bulan Desember nanti, tepat pada tanggal 11 dan 12, kami dari organisasi IPNU IPPNU akan mengadakan rapat kerja, dan saya sendiri yang menjadi ketua pelaksananya. Karena itu tugas dari departemen yang saya pimpin. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dari pengalaman saya mengikuti organisasi. Dan opini atau gagasan pribadi saya tentang pengalaman saya di organisasi ini, saya merasa sangat terbantu dengan ilmu-ilmu baru yang belum pernah saya temui sebelumnya, dan menjadi sedikit lebih tahu tentang Islam dan organisasi. Saya merasa nyaman berada di organisasi ini. Menurut saya pengalaman ini mengajarkan saya tentang bagaimana kita harus bisa berbaur kepada masyarakat dan bisa berspeak up di depan umum, serta bisa melangkah lebih maju lagi dan mencoba hal-hal baru dan tidak diam atau stuck di zona itu-itu saja. Dan sedikit saya ingin menambahkan tentang kepemimpinan. Mungkin ini tidak ada di materi kampus. Kepemimpinan itu sendiri bisa dibagi menjadi 3 kata, yaitu kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu wadah atau tempat bernaungnya para struktur, atau bisa juga perihal atau cara memimpin. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpin suatu struktur dari kepemimpinan tersebut, atau bisa kita sebut sebagai ketua. Tanpa adanya seorang ketua, maka tidaklah bisa disebut sebagai organisasi atau struktur kepemimpinan. Dan pimpinan adalah pemimpin yang diakui oleh para anggota dan bawahannya yang dapat memutuskan hasil memimpin tuntunan atau bimbingan. Dan deskripsi ini saya dapat dari acara Malam Keakraban Himatesib tahun 2021.
Sekian video penyampaian dari saya. Mungkin banyak kata-kata atau pemaparan materi yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya tutup video ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.